Agustus. Di sini Bu Eni ditemani siapa ini? Ayo, masih ingat temanmu ini? Jose. Oh, Jose. Iya, Jose sudah naik kelas 1 loh. Dia rajin belajarnya di rumah. Meskipun harus online, tapi Jose semangat belajar di rumah. Kita mengawali pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan. Selamat pagi Bapak. Yuk kita berdiri, kita sambut pagi yang indah ini, mengucap syukur dengan memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Yuk Mbak Joseph, yuk kita berdiri. Ya, kita baru saja memuji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak. Kita akan memuji lagi, tapi sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita akan doa pembukaan dulu. Yuk kita berdoa. Ayo tangan dilipat. Oke Mbak Jose? Oke, siap. Yuk kita berdoa. Yuk. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh kembali bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Walau melalui di rumah kami masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Tuhan, biarlah di pagi yang indah ini kami boleh merasakan berkat kasih karunia yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Sepanjang hari kami boleh beristirahat dan bangun pada pagi hari ini kami boleh menerima berkat yang baru dari Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan, Engkau sertai kami, ibadah kami pada pagi hari ini bersama teman-teman kami yang ada di rumah, dari awal hingga akhir nanti di dalam penyertaan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kesalahan kami. Haleluya, amin. Ya, kita akan memuji Tuhan lagi. Kita akan memuji Tuhan yang lebih semangat. Apa Mbak Jose? Lebih semangat. Apa? Lagu apa kita
Anda memuji nama apa? Happy ya ya ya. Happy ya. Oke. Ayo yang di rumah lebih semangat lagi dari yang di tempat sini sama Bu Eni sama Mbak Jose ya. Sambil tepuk tangan. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi Kenangan. malam jadi Impian. cintaku semakin mendalam. Happy Ya. happy. Ye. Ku senang jadi Anak Tuhan. happy ya. Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy ya. Happy Ye. saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, Jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, kita baru saja memuji nama Tuhan. Apa itu tadi lagunya Mbak Jose? happy ya. Happy ya. Kita harus jadi anak Tuhan, harus selalu apa ini? Ceria. Harus senantiasa Gembira. bersuka. Cita. Iya, nggak boleh gampang apa ini? Nangis. Gampang apa ini? Bosan. Kok bosen? Sedih. Sedih. Jadi anak Tuhan harus bersuka cita selalu. Nggak boleh mudah sedih, gampang marah. Sama ibunya. Ibu! Ada boleh anak Tuhan itu harus senyum. Ma, ibu, bapak, mam. Harus seperti itu ya Mbak Jose? Iya. Betul? Betul. Tuhan suka. sekali. Yuk, kita mau memuji nama Tuhan lagi yuk. Ayo. Apa lagunya? Apa ya? Kuda-kidaki. Sip, yuk kita akan memuji nama Tuhan lagi. Kuda-kidaki. Yuk. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada,
Ke gunung. Mencari siapa? Tuhan. Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan berada, ada di mana saja Tuhan. Kanan, kiri, atas, dan bawah. Semua Tuhan pasti ada ya. Kita tidak tahu Tuhan di mana, tapi Tuhan bisa melihat. Iya, kalau kita sok Tuhan tahu. Iya. Makanya itu jadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang Baik. Jadilah anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Iya, kalau sudah jadi anak yang takut akan Tuhan, semuanya pasti selalu berbuat baik, tidak pernah apa? Nah, tidak pernah gampang apa ini? Nangis. Iya, nggak gampang apa ini? Ih, marah. Iya, marah-marah, apa-apa marah, apa-apa marah. Baik nggak kira-kira itu? Tidak. Baik nggak anak-anak di rumah? Tidak dong. Enggak. Iya, Mbak Josie sekarang sudah mulai good, kelas 1 good. Yuk, kita akan mengumpulkan persembahan kita yang sudah kita siapkan. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu persembahan kami. Yuk, kita memuji Tuhan lagi. Ayo. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami. Ya, kita sudah mengumpulkan persembahan kita yang akan kita kumpulkan besok di kantor gereja. Bisa dititipkan ke Mbak Tinta ya, anak-anakku yang di rumah. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu, membawa persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama, biar persembahan ini boleh disucikan oleh Tuhan. Yuk kita berdoa, Mbak Jose. Ayo. Yuk, Semuanya kita- ikutin ya. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu sudah mengumpulkan persembahan kami. Walaupun hanya sedikit, tapi kami percaya Tuhan persembahan ini akan berguna untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau sucikan persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Biarlah Engkau berkati juga yang mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau berkati, Engkau berikan hikmat sehingga persembahan ini sungguh-sungguh untuk mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berkati, buka hati pikiran kami, mampukan kami. Biarlah firman-Mu itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kami mau serahkan pembawa firman pada pagi hari ini Tuhan, di dalam penyertaan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Amin. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita
Yang di rumah ikut menyanyi yang keras ya. Seperti Mbak Josie di sini, semangat sekali pagi hari ini. Kalian Oke? harus bisa ngalahin. Sebelumnya kita akan tepuk Yesus dulu. Oh, Yuk, oke? Yuk, tepuk Yesus. 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 Oke, semangat yuk. Kita akan memuji nama Tuhan lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya anak-anakku, setelah kita berdoa, kita akan apa? Iya, mendengarkan firman Tuhan. Siap? Kita akan dengarkan firman Tuhan bersama-sama. Mbak Susi dari sini ya. Yang di rumah, ayo tidak ada yang ngomong sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Nanti suatu saat kalian kalau ketemu Bu ini mau saya tanya, kemarin tanggal berapa firmannya apa? Ingat enggak? Kalau yang ikuti pasti ingat. Ya, siap? Oke? Siap, oke. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Oke. Halo, bertemu kembali dengan Sister Krista di sini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa sewaktu dia melihat ada semak yang menyala. Bagaimana ceritanya? Mari simak cerita berikut ini. Musa sedang menjaga kawanan kambing domba mertuanya Yitro. Dia menggiring kambing domba itu ke sebelah padang gurun. Sampailah ia ke Gunung Horeb. Tiba-tiba dia melihat ada semak yang menyala. Namun semak itu tidak terbakar. Musa lalu memutuskan untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba Tuhan memanggilnya dari dalam semak yang menyala. Musa, inilah aku, Tuhan. Lalu Musa menjawab, Ya Allah, Tuhan menyuruh Musa melepas sepatunya karena ia berada di tanah suci. aku adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berkata. Mendengar ini, Musa menyembunyikan wajahnya karena takut melihat Allah. Tuhan memberitahu Musa
bahwa dia telah melihat penderitaan para budak Ibrani. Dia akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke negeri susu dan madu, di mana mereka akan bebas. Pergilah ke Firaun dan bawa umatku keluar dari Mesir, perintah Tuhan. Musa lalu membuat alasan, Siapakah aku ini sehingga Tuhan menyuruhku? Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Dia juga berjanji akan menolong orang Ibrani datang dan menyembah dia di gunung ini. Tetapi jika saya pergi kepada para pemimpin Ibrani, siapakah akan kukatakan yang mengutus aku? Tanya Musa. Beritahu mereka, aku adalah aku yang mengutus kamu. Aku adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah namaku untuk selamanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi kepada para pemimpin Israel dengan pesan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang Dia janjikan. Musa masih terus membuat alasan. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan aku? Tuhan bertanya kepada Musa, Apa yang engkau pegang di tanganmu? "Tongkat," jawab Musa. Lemparkanlah ke tanah. Kata Tuhan. Ketika dia melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa takut dan melompat menjauh dari ular itu. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Ketika Musa meraih ekor ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Tanda ini akan membantu mereka percaya kepadamu, Kata Tuhan. Sekarang letakkanlah tanganmu di dalam jubahmu. Musa lalu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Tetapi ketika dia menariknya keluar, tangan itu berubah menjadi putih dengan penyakit kulit yang mengerikan. Penyakit itu disebut kusta. Sekarang letakkanlah tanganmu kembali ke dalam jubahmu, Perintah Tuhan. Ketika Musa menarik tangannya dari jubahnya untuk kedua kalinya, tangan itu kembali sembuh. Jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda ini, maka ambillah air dari sungai Nil dan tuangkan di tanah yang kering. Aku akan merubahnya menjadi darah, Kata Tuhan kepada Musa. Namun Musa masih terus membuat alasan. Saya merasa sulit untuk berbicara. Tuhan lalu menjawab, Aku akan membantu engkau berbicara dan mengajari apa yang harus engkau katakan. Suruhlah orang lain yang lebih cakap dan mampu untuk melakukan ini. Musa masih terus membuat alasan. Tuhan marah kepada Musa. Tuhan berkata, Saudaramu Harun dapat berbicara dengan baik. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Dia akan menjadi juru bicaramu. Bawalah tongkatmu sehingga kamu dapat melakukan mukjizat. Maka Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan meminta izin untuk kembali kepada bangsanya di Mesir. Iya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Tadi menceritakan tentang apa? Musa yang diutus Tuhan apa? Untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Iya, Musa tadinya tidak percaya diri. Musa jadi orang yang takut karena penyertaan Tuhan. Akhirnya Musa jadi anak yang jadi orang kok anak. Jadi orangnya apa, Mbak Jose? Kuat.
Kok kuat pemberani, tidak takut lagi karena percaya Tuhan selalu menyertai. Yuk, kita akan mendengar panggilan Tuhan seperti Musa yang dipanggil Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan apa? Dengar dia panggil nama Saya. Oke, yang di rumah juga ikut ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil. Jawab ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya, ku jawab, ya, ku jawab, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil kamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab, ku jawab, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya. Kita akan menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Kita akan minta penyertaan Tuhan di dalam aktivitas kita sepanjang hari ini. Yuk kita berdoa penutup ya, Mbak Jose. Oke, siap? Terima kasih Tuhan, kami sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama anak-anak kami, walau masih di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami satu persatu. Kiranya Tuhan sendiri yang hidup dan selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berserah hanya padamu Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu semua Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu boleh senantiasa bersuka cita walau dalam kondisi yang masih belajar di rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sendiri akan yang memimpin dan menyertai dalam setiap kegiatan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan boleh seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, sertai kami di dalam kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan. Dari hari ini hingga petang hari nanti di dalam penyertaan Tuhan saja. Biarlah apa yang kami lakukan boleh menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya adik-adik, kita akan jumpa lagi minggu depan di suasana yang berbeda. Oke Mbak Jose? Oke. Kita akan ucapkan salam hari Minggu. Tuhan memberkati.